mengingatkan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang saya hormati Mbak Kirana, penyiar Radio Mahardika FM yang luar biasa baiknya. Alhamdulillah. Mohon maaf Mbak Kirana, saya terlambat hadir karena ada rapat di ruang asisten dan di Dinas Kesehatan Kota Blitar nyambung. Iya dokter. Dan kepada yang saya hormati pula para pendengar setia Radio Mahardika FM dimanapun berada, mohon izin saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar, menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 hari ini Rabu tanggal 17 Juni tahun 2020 sampai dengan pukul 14.00 WIB, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 2.403 orang atau bertambah 20 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 118 orang atau tetap. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 11 orang atau berkurang 1 orang. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 107 orang atau bertambah 1 orang. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 211 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari adalah 206 orang atau tetap. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 3 orang atau tetap. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 7 orang atau tetap. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 5 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif PDP dalam proses pengawasan adalah 1 orang atau tetap. 12. Jumlah kumulatif PDP meninggal adalah 1 orang atau tetap. 13. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 adalah 5 orang atau tetap. 14. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi proses perawatan adalah 2 orang atau tetap. Dan 15. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 3 orang atau tetap. Berikut ini adalah perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba, Kota Blitar sebagai berikut. 1. Jumlah pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. 2. Jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia semuanya dari awal hingga kini adalah 13 orang. 3. Jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini adalah 1 orang. 4. Jumlah kumulatif pemudik atau pendatang dari awal hingga kini di rumah karantina adalah 105 orang. 5. Jumlah kumulatif penghuni yang dipulangkan dari awal hingga kini adalah 18 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif penghuni selesai karantina dari awal hingga kini adalah 81 orang atau bertambah 1 orang. Dan 7. Jumlah penghuni rumah karantina kesehatan hari ini saja adalah 19 orang, yaitu terdiri dari 14 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Selanjutnya adalah perkembangan urean perkembangan kasus COVID-19, di mana di sini ada kasus lama yang perlu kita perhatikan, kita ikuti. Kemudian informasi barunya ada beberapa, akan kami sampaikan berikutnya. Ya. Untuk kasus lama yaitu untuk kasus konfirmasi positif COVID-19 ini adalah masih berada di rumah sakit umum rujukan COVID-19, yaitu seorang perempuan berumur 54 tahun dari Kelurahan Kelampok yang merupakan istri dari kasus konfirmasi Kelampok yang sebelumnya. Hasil pemeriksaan swab tenggorokannya sudah kita ketahui bersama adalah positif dan saat ini isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar. Dan kasus konfirmasi satu lagi adalah seorang laki-laki, yaitu suaminya, usia 61 tahun dari Kelurahan Kelampok juga, tanggal 9 Juni 2020
kita telah ketahui bahwa hasil pemeriksaan swab tenggorokannya adalah positif. Saat ini juga masih dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Iya. Kemudian kasus pasien dalam pengawasan, laki-laki 39 tahun dari Kelurahan Gedok. Ini yang riwayat perjalanan dari Surabaya menuju Blitar pada tanggal 30 Mei yang lalu. Sampai saat ini masih menunggu hasil swab tenggorokannya dan belum selesai atau belum dikirim ke Kota Blitar. Dan masih dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Kemudian tentang kasus OTG, orang tanpa gejala. Ya. Ada kasus OTG satu yang baru, informasi baru, bukan hal baru, namun ini adalah OTG ya, OTG yang selama ini kita ikuti. Informasi terbarunya adalah perihal 8 orang yang telah dilakukan rapid test dari kegiatan inspeksi mendadak di kafe. Dari 8 orang yang di rapid test ini reaktif, yaitu 7 orang dari Kota Blitar dan 1 dari Kabupaten Blitar. Hasil pemeriksaan swab tenggorokannya, yaitu spesimen PCR, 7 orang sudah keluar dengan hasil semuanya negatif. Tinggal 1 orang yang masih belum dikirim, mudah-mudahan nanti malam atau besok pagi sudah terkirim kepada kita di Kota Blitar dan bisa kami umumkan di laporan besok siang atau sore. Yang bersangkutan semuanya 8 orang ini tetap menerapkan protokol kesehatan di rumah masing-masing hingga nanti waktunya mereka sehat benar dan bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Sementara demikian, Mbak Kirana. Baik, terima kasih Dokter Muklis. Ini alhamdulillah kalau kita lihat data untuk jumlah OTG ini terus mengalami penurunan ya, Dokter. Artinya berkurang dan dinyatakan negatif hasil swabnya. Seperti itu, dan sementara untuk beberapa kasus lain kita masih menunggu swabnya. Dokter, ini kalau kita lihat di kasus ODP ini ya, 2 diantaranya ini masih kategori balita, Dokter ya. ODP? Iya, ODP 4 tahun dan 2 bulan. Oh iya. Iya. Secara khusus Dokter mungkin sebagai antisipasi begitu ya, supaya nanti kasus COVID-19 ini tidak merambah di anak-anak begitu. Kita ada langkah-langkah khususkah Dokter, mengingat sampai saat ini Posyandu juga masih berjalan melalui online ya? Iya, Posyandu belum aktif seperti dulu. Jadi masih pasif. Jadi yang proaktif adalah petugas kesehatan untuk imunisasi, yang perlu pengawasan di penimbangan. Jadi ibu balita mandiri. Jadi karena sudah terbiasa dan sudah lancar ya, sudah terbiasa untuk mengisi buku KMS dan sebagainya. Namun ini semua juga berpulang kepada masing-masing keluarga. Jadi protokol kesehatan itu data tanda petik, karena nggak ada sanksinya. Wajib sanksinya ya kalau sakit, kalau kena ya sakit, kalau tidak dilaksanakan dengan semestinya, kok tidak kena ya bejo atau mujur. Ya mujur. Ya, jadi di situ sanksinya. Tapi kalau dilaksanakan betul-betul dengan sebaik-baiknya, sebenarnya patuh dan disiplin tinggi pada protokol kesehatan, dimanapun berada, kapanpun waktunya, bersama dengan siapapun, hati-hati, waspada, selalu dengan patuh dan disiplin tinggi, jaga diri baik-baik, jaga diri sendiri, jaga keluarga baik-baik, jaga orang lain baik-baik. Nah, dengan konsep prinsip itu maka insya Allah tidak ada yang tertular, dengan 3 utama dan 4 penunjang, yaitu mengenakan masker terus-menerus, kemudian cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer kalau tidak ada wastafel dan sabun.
Kemudian jangan menyentuh wajah atau mata, hidung, mulut sebelum cuci tangan pakai air sabun dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Dan setelah menyentuh mata, hidung, mulut, ya cuci tangan lagi atau dengan hand sanitizer. Dan jaga jarak, ya, jaga jarak. Jadi masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan menyentuh wajah dan hidung dan mulut. Nah, 3 utama itu laksanakan terus-menerus kapanpun, dimanapun, bersama siapapun, termasuk di rumah. Kalau dirinya adalah misalnya OTG, jadi isolasi mandiri itu betul-betul ketat. Insya Allah kalau ada balita ya tidak tertular. Balita ya jangan dibiarkan mendekat. Dan diri kita menahan diri. Kalau pengen atau kangen atau bagaimana dengan balita karena lucu, ya jangan mendekat. Jadi ya itu disiplin tinggi. Tapi kalau sudah sehat betul ya silahkan dengan keluarga. Namun kalau di luar ya jangan. Kita tidak curiga pada siapapun, namun hati-hati dan waspada. Jangan-jangan virus corona itu ada di dekat kita, entah nempel di mana. Kalau kita curiga pada seseorang nanti bisa bias. Presiden buruk. Tapi kalau kita waspada, hati-hati, jangan-jangan ada virus corona di dekat kita, entah dimanapun, termasuk di atas meja ini, di mic ini, di benda-benda sekitar kita itu, ya kita bisa hati-hati, waspada dan melindungi diri dengan hand sanitizer. Kemudian kalau pulang jangan keburu gendong balita, entah dari kerja atau dari manapun, dari keluar rumah, segera masuk rumah lewat jalan khusus kalau memiliki jalan tersendiri menuju tempat cucian dan tempat mandi. Lepas semua pakaian kecuali celana dalam misalnya ya. Kemudian masukkan ke tempat cucian, kasih air, kasih sabun, rendam. Kemudian tangan dicuci sampai siku, kemudian lepas masker. Pegang talinya. Jangan maskernya begini yang dipegang, tapi talinya. Masukkan di tempat khusus untuk masker yang sudah terpakai. Mungkin direndam dengan air sabun atau disinfektan. Langsung masuk ke kamar mandi, keramas, bersih, keluar mengenakan pakaian yang sudah rapi, bersih untuk di dalam rumah. Kalau memang sehat betul, silakan berkerumun dengan keluarga sendiri. Itu Mbak Kirana. Itu ya. Jadi kalau bayi atau anak-anak ini bisa dikategorikan sebagai kelompok yang rentan? Sangat rentan, karena dia nggak bisa diajak kolaborasi, kooperatif dengan kita, kecuali kita yang mengendalikan dia. Orang tua memiliki peran yang sangat besar berarti. Betul, selamat tidaknya balita adalah seperti dirinya sendiri. Jadi kalau melindungi balita adalah seperti melindungi dirinya sendiri. Ya, mudah-mudahan ini ibu-ibu muda di rumah yang sedang mendengarkan kita semakin tergerak kembali ya dokter ya, bahwasanya kalaupun harus bekerja seperti itu tadi, ketika sampai di rumah jangan langsung peluk-peluk jangan babynya dulu. Betul, dipastikan steril dulu. Nah, ya kalau punya video yang dari dokter Raisa Broto itu bisa dipakai pedoman. Ya, dia kan juga juru bicara gugus tugas tingkat nasional. Benar. Ya. Terima kasih Dokter Muklis untuk kehadirannya hari ini, informasinya hari ini. Sampai jumpa besok lagi. Sampai jumpa. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.